Hai Praise Mania, balik lagi dan lagi sama Nidia. Gimana kabarnya? Pada sehat kan? Nah buat kalian yang suka banget main game nih, Nidia punya video deretan HP gaming Genshin Impact murah. Mulai harga 2 jutaan aja. Kalian udah bisa main salah satu game berat ini dengan cukup lancar. Penasaran ada HP apa aja? Yuk langsung aja pantengin video yang satu ini. Pertama ada Redmi 90. HP ini pertama kali dirilis pada bulan Februari 2021 di pasar Indonesia. HP yang satu ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 662 yang tentunya aman kamu pakai untuk main game. Gak seru kan ya kalau lagi asik-asik main game, tiba-tiba nge-lag. Kalau buat main PUBG Mobile di settingan Smooth Ultra, kita bisa dapat 52-60 FPS. Dan pastinya lancar banget ya guys. Terus kalau kita buat main Mobile Legends, lancar banget juga. Di settingan High, masih bisa dapat 58-60 FPS. Terus kalau buat main Genshin Impact di settingan lowest 60 fps, kita bisa dapat frame rate 16-37 fps. Kurang stabil jadi naik turun gitu guys. Sebenarnya nggak masalah sih, cuman ya nggak bisa mulus-mulus banget gitu. Secara Genshin ini emang game berat. Selain chipset yang mumpuni, ponsel ini juga memiliki layar yang lapang yakni 6,53 inci dengan resolusi FHD+ yang tentunya akan membuatmu semakin nyaman saat bermain game. Salah satu yang bikin kamu kepincut sama HP ini yakni kapasitas baterai yang super duper jumbo. Dibekali baterai berkapasitas 6000 mAh dengan dukungan 18 watt adaptive fast charging. Tentunya awet kalau pakai main game seharian. Dengan berat kurang dari 200 gram, ponsel ini termasuk ponsel yang enteng dengan kapasitas baterai yang besar. HP ini juga punya kamera yang mantap banget loh. Dibekali dengan 4 kamera belakang dan 1 kamera depan. Terdiri dari kamera utama 48 megapiksel, kamera ultra wide 8 megapiksel, kamera depth sensor 2 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depan 8 megapiksel. Untuk spek dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ini. Next ada Infinix Note 11 Pro. HP yang dirilis tahun lalu ini hadir dengan layar super lapang, yakni 6,95 inci dengan resolusi Full HD+. Mengandalkan panel IPS LCD display, menurut Nidia, layar dari Infinix Note 11 Pro ini super lega banget buat kamu yang suka streaming film di HP ataupun main game. Tapi balik lagi ke selera ya. Kalau Nidia pribadi sih, jujur sedikit kurang suka HP yang terlalu gede karena kurang nyaman aja pas mau dibawa pergi-pergi. Selain layar yang super lapang, HP ini juga punya performa yang gak kalah mantap. Hadir dengan chipset MediaTek Helio G96 beraplikasi 12 nanometer. Dia cukup yakin kalau HP ini aman banget buat dipakai main game. Terbukti pas dibuat main Genshin Impact di settingan grafik lowest 60 fps, HP ini masih bisa dapetin 50-an fps dengan gameplaynya yang mulus dan stabil. Apalagi kalau buat main PUBG Mobile di settingan Smooth Ultra, pastinya udah lancar banget. Gak cuman itu, Infinix Note 11 Pro ini juga dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang udah support 33 watt fast charging. Gimana? Baterai oke, chipset oke, layar pun oke punya. Terus ke sektor kamera, HP yang satu ini dibekali dengan triple kamera di bagian belakang yang terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, kamera depth sensor 2 megapiksel, dan kamera telefoto 13 megapiksel. Sementara kamera selfie-nya beresolusi 16 megapiksel. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Note 11 Pro terupdate ada di scene berikut. Selanjutnya ada Poco M3 Pro 5G. Ponsel ini hadir dengan panel layar IPS LCD display yang berukuran 6,5 inci dengan resolusi Full HD+, dan sudah mendukung refresh rate hingga 90Hz. Di sektor berpacu, ponsel ini ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 700 dengan fabrikasi 7 nanometer. Chipset yang powerful ini tentunya bakal aman banget buat dipakai main game. Misalnya kamu pakai buat main PUBG Mobile di settingan grafik Smooth Ultra, ponsel ini bisa running di 40 fps dengan konsisten. Terus buat main Genshin Impact di settingan grafik lowest 60 fps, HP ini juga masih aman banget, nggak nge-lag dan HP-nya masih tetap adem. Tidak hanya itu, ponsel ini juga memiliki baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan tentunya udah support fast charging 18 watt. HP ini juga dilengkapi dengan sensor ganda di bagian depan dan belakang yang dapat mendeteksi cahaya 360 derajat, lalu menyesuaikan kecerahan secara alami, pintar, dan presisi untuk membantu mengurangi ketegangan pada mata. Lanjut, di sisi belakang terdapat 3 kamera yang terdiri dari kamera utama 48 megapiksel dan 2 kamera lainnya yakni kamera makro dan depth sensor sama-sama beresolusi 2 megapiksel. Sementara itu di bagian depan terdapat kamera selfie 8 megapiksel. Untuk spek dan harga terupdate-nya ada di scene berikut.
Berikutnya ada Redmi Note 10s. Redmi Note 10s tentunya hadir menawarkan performa yang lebih unggul ketimbang Redmi Note 10. Tidak hanya dari performa, kamera pun juga lebih ganas berkat lensa 64 megapiksel miliknya. Dibekali chipset Helio G95 dari MediaTek dan dukungan RAM LPDDR4X dengan opsi RAM 6GB dan 8GB. Serta memori internal UFS 2 berkapasitas 64GB dan 128GB. Redmi Note 10s rasanya sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika kapasitas memori tersebut terasa kurang, kalian juga masih bisa memperluas penyimpanan dengan microSD hingga maksimal 512GB. Terus nih, kalau di antara kalian ada yang hobi bermain game di smartphone, kalian bisa merasakan performa gaming yang gesit, lancar, dan anti nge-lag berkat chipset gaming dari MediaTek. Sementara dari segi layar, ponsel ini memiliki layar berpanel AMOLED dengan diagonal 6,43 inci dan resolusi Full HD+. Satu fitur lain yang membuat ponsel ini menarik untuk digunakan bermain game adalah speakernya yang sudah stereo. Saat HP ini digunakan untuk bermain game FPS seperti Free Fire, PUBG Mobile, dan Clash of Duty Mobile, performanya terbilang sangat mumpuni. Bahkan untuk game sekelas Genshin Impact pun masih terasa nyaman, meskipun dengan frame rate di kisaran 20-25 FPS. Buat kalian yang naksir sama HP ini, silakan nih cek-cek dulu spesifikasi dan harga terupdate di scene berikut ini. Di nomor 6 ada Realme 8 Pro. HP yang rilis pada 2021 ini merupakan HP pertama Realme yang punya kamera utama 108 megapiksel loh Pricebook Mania. Selain itu, HP yang mengusung quad kamera ini juga memiliki kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan black and white kamera 2 megapiksel. Nih dia jamin nih, hasil jepretanmu bakal makin cetar. Buat kamu yang hobi fotografi, HP yang satu ini bisa jadi salah satu pilihan. Buat kamu yang suka nge-game, di sektor dapur pacu, Realme 8 Pro ditenagai chipset Snapdragon 720G dengan aplikasi 8 nanometer yang dipadukan dengan RAM 8/128GB. Skor Antutunya pun mencapai di angka 329.558 poin. Dengan performanya ngebut, HP ini pasti aman banget kamu pakai main sosmed, nonton video, main game kayak Mobile Legends pun udah oke banget, bisa high frame rate dengan kualitas grafis tinggi. Dipakai main PUBG Mobile pun juga nyaman di settingan Smooth Ultra yang bakal ngasih kita sekitar 40 FPS konstan. Nah, kalau buat main Genshin Impact gimana? Di settingan lowest 60 FPS kita bisa dapat frame rate-nya di 35-45 kalau dipakai jalan-jalan biasa. Kalau pas lagi battle bisa drop 20-30an FPS. Tapi menurut dia HP yang satu ini udah cukup nyaman buat main game berat macam Genshin Impact. Kita beralih ke baterai. HP yang satu ini dibekali baterai berkapasitas 4500 mAh dengan kemampuan 50 watt super dark charge yang diklaim dapat mengisi daya penuh dari 0% dalam waktu 47 menit aja. Bye bye powerbank. Sementara untuk layar, Realme 8 Pro menggunakan panel Super AMOLED 6,4 inci Full HD+ dengan refresh rate yang sayangnya masih mentok di 60Hz. Namun sudah memiliki tingkat kecerahan layar mencapai 1000 nits. HP ini juga dibekali sensor sidik jari dalam layar yang tentunya untuk membuka kunci layar. Untuk spesifikasi dan harga terupdate ada di scene berikut. Lanjut ada Poco X3 Pro. Poco X3 Pro ini hadir dengan chipset Snapdragon 860 berfabrikasi 7 nanometer. Dimana kalau kita lihat versi regulernya hanya menggunakan Snapdragon 732G. Nah, untuk skor Antutunya, HP ini ada di angka 570.000. Cukup tinggi untuk HP kelas 3 jutaan. Dengan skor Antutu yang tinggi, performa gaming Poco X3 Pro nggak usah diraguin lagi. HP yang satu ini bisa melibas game-game berat seperti Genshin Impact hingga PUBG Mobile tanpa ada kendala. Buat main Genshin Impact di settingan highest 60 FPS, frame yang dikasih juga mulus di 40-40 fps. Walaupun kadang drop ke 30 kalau lagi rame aja. Menurut dia ini udah luar biasa ya buat HP kelas 3 jutaan, mulus dan lancar banget. Tapi yang jadi catatan nih, pas nih dia udah main 15 menitan, ternyata suhu HP ini tuh bisa sampai 50 derajat guys. Walaupun tetap nggak ngurangin frame rate-nya. Terus kalau kita lihat kameranya, Poco X3 Pro ini punya sensor utama yang lebih kecil dibandingkan dengan versi regulernya, yakni 48 megapiksel aja. Sementara untuk kamera depannya masih ada sensor 20 megapiksel. Selain beberapa detail di atas, spesifikasi lainnya cenderung sama seperti versi reguler. Mulai dari refresh rate layar 120Hz, baterai 5160 mAh dengan fast charging 33 watt, serta dukungan NFC dan sertifikasi tahan air dan debu IP53. Buat kalian yang naksir sama HP ini, silakan cek dulu spesifikasi dan harga terupdate di scene berikut ya.
kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih, ini dia mau ngingetin kalian buat like, comment, and subscribe channel YouTube Pricebook. Produk terakhir ada Realme 9 Pro. HP yang satu ini hadir dengan layar berpanel IPS LCD display 6,6 inci dengan resolusi Full HD+. Dan mantapnya punya refresh rate sampai 120Hz yang mulus parah. Refresh rate ini juga udah bersifat adaptif ya. Jadi ada 6 level kecepatan tergantung sama aplikasi apa yang lagi kita pakai. Kalau lagi diem aja, layarnya bakal jalan di 30Hz. Ada juga mode 48, 50, 60, 90, dan 120Hz paling kencang. Di sektor dapur pacu, HP ini sudah dipersenjatai chipset Snapdragon 695 5G dengan fabrikasi 6 nanometer yang dipadukan dengan varian RAM 6/128GB dan 8/128GB. Chipset ini adalah chipset terbaru dari Snapdragon yang udah support jaringan 5G. Nah, karena sudah mengandalkan chipset andalan, skor Antutu HP ini mampu menyentuh kurang lebih di angka 398.634 poin. Kalau dipakai main Genshin Impact di settingan lowest 60 fps, kita bisa dapat frame rate sekitar 30-40an fps. Bisa dibilang stabil ya. Frame drop pasti terjadi ya, tapi cuman kadang-kadang aja. Bisa sampai 10an fps, tapi menurut dia ini hal wajar kalau buat Genshin Impact. Di sektor kamera, Realme 9 Pro punya 3 kamera yang terdiri dari kamera utama 64MP, kamera wide angle 8MP, dan kamera makro 2MP. Sementara untuk kamera selfie-nya beresolusi 16MP. Kamera HP ini juga sudah dilengkapi dengan fitur nightscape yang bakal bikin hasil jepretanmu di malam hari tetap kece dan bebas dari noise. Beralih ke baterai, Realme 9 Pro ini sudah dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh. Kapasitas baterai jumbo ini nggak diraguin lagi, bakal awet banget kalau pakai main seharian penuh. Selain itu, HP ini juga support 33W Dark Charge yang diklaim bisa mengisi baterai hingga 50% hanya dalam waktu 30 menit aja. Komplit banget gak sih HP yang satu ini? Cuma 3 jutaan, kamu udah dapat spek sekelas flagship. Buat kalian yang naksir sama HP ini, silahkan cek dulu spesifikasi dan harga terupdate di scene berikut ini. Sekalian Nidia pamit ya, cobalah!